Selamat datang di kelas ekstensi, sebuah channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer, bersama saya, Stefani Homena. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang penelitian kualitatif, dan pada video kali ini, saya ingin mengangkat tentang penelitian kuantitatif. Seperti apa dan bagaimana hakikat dari penelitian kuantitatif? Temukan jawabannya hanya di kelas ekstensi. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai suatu masalah. Hasil penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, maupun teori. Dan untuk mendapatkan hasil yang dimaksud, maka peneliti perlu menjalankan sebuah metode. Secara umum, metode dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif. Saya telah membahas mengenai metode kualitatif pada video sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif tentunya. Metode kuantitatif adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis atau statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji suatu hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Menurut Creswell, 1994, penelitian kuantitatif adalah metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel tersebut diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Tentu saja, hal ini yang membedakan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen, sedangkan penelitian kualitatif memosisikan peneliti sebagai instrumen itu sendiri atau sebagai alat untuk membeda data. Sejalan dengan Creswell, Punch menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka yang dapat dihitung atau berbentuk numerik. Kemudian Berryman menyampaikan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan penentuan subjek yang didukung oleh pengumpulan data, pemrosesan data, dan penganalisasian data sebelum dilakukan penulisan kesimpulan. Pernyataan dari Berryman ini juga sekaligus memperlihatkan secara implisit perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bahwa penelitian kuantitatif itu melibatkan teori atau berangkat dari sebuah teori, sementara penelitian kualitatif bertumpu pada data untuk membangun sebuah teori. Umumnya, penelitian kuantitatif dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni metode komparatif, metode deskriptif, dan metode korelasi. Metode komparatif merupakan metode atau jenis penelitian yang berusaha mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Metode penelitian ini tidak menuntut kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dengan kata lain, metode komparatif dilakukan sealami mungkin sehingga hasil dari analisa dari perbedaan antara variabel yang diteliti bisa terlihat jelas. Nah, dilihat dari pernyataan ini, akan muncul sebuah pertanyaan. Lantas, apa bedanya dengan karakteristik natural setting pada penelitian kualitatif? Jadi, konsep natural ini milik siapa? Kualitatif atau kuantitatif? Perlu saya sampaikan di sini bahwa konsep natural setting pada penelitian kualitatif tidak serta-merta membuat penelitian kuantitatif itu menjadi oposit atau kebalikan dari penelitian kualitatif, atau membuat penelitian kuantitatif menjadi penelitian artificial. Tidak demikian. Semua itu didasarkan pada tujuan penelitian. Sifat atau karakteristiknya akan mengikuti. Kemudian metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan diperoleh dalam proses penelitian. Dari jenis ini juga pasti akan muncul pertanyaan tentang perbedaan dengan karakteristik deskriptif pada penelitian kualitatif. Jadi, yang dimaksudkan dengan deskriptif pada penelitian kualitatif adalah data yang dihasilkan adalah data deskriptif. Sementara
Pada penelitian kuantitatif, yang dideskripsikan itu adalah data yang bersifat numerik. Kemudian yang terakhir, metode korelasi. Metode korelasi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan agar hasil penelitian menjadi lebih spesifik dan jelas. Namun perlu diingat dan dipertegas di sini bahwa yang dikorelasikan pada metode ini adalah hasil penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan penelitian kualitatif. Di antaranya, penelitian kuantitatif menggunakan pola berpikir deduktif, rasional empiris atau top-down approach, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena tertentu yang bersifat khusus. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian kualitatif yang menggunakan pola berpikir induktif atau bottom-up approach, yakni sebuah pola berpikir yang berangkat dari fenomena-fenomena tertentu atau peristiwa-peristiwa khusus untuk merumuskan sebuah kaidah yang bersifat umum. Kemudian selanjutnya, penelitian kuantitatif memegang prinsip logika positivisme. Singkatnya, logika positivisme mengakui bahwa kebenaran yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya apabila kebenaran tersebut didukung oleh semua data atau ilmu pengetahuan yang menyertainya benar-benar valid. Artinya, selalu ada alasan logis dan empiris yang dapat menjelaskan sebuah fenomena atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menggunakan desain yang bersifat sementara. Hal ini dikarenakan karena sifat penelitian kualitatif yang menaruh pengamatannya pada realitas ganda di lapangan yang tidak dapat diprediksi. Dalam penelitian kuantitatif, desain yang digunakan merupakan prosedur penelitian yang bersifat tetap. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kuantitatif, peneliti telah menyusun hipotesis terlebih dahulu, sehingga penentuan desain penelitian telah disesuaikan dengan hipotesis yang telah dikemukakan peneliti sejak awal. Hal ini tentunya berlanjut pada karakteristik penelitian kuantitatif yang lain, yakni subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena sejak awal peneliti telah mengetahui langkah kerjanya. Proses penelitian kuantitatif berorientasi pada pengujian hipotesis atau teori yang sudah ada. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma grounded theory dengan penerapan aplikasi yang bersifat tentatif. Kemudian, penelitian kuantitatif juga berorientasi pada penyusunan ilmu atau kaidah monotektik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari sebuah usaha generalisasi. Karakter ini juga yang jelas dapat memberikan perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Sebab penelitian kualitatif tidak mencari kaidah monotektik, melainkan kaidah ideografik. Kemudian, karakteristik selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran-pengukuran dengan alat objektif dan sudah baku. Hal ini membedakan kuantitatif dengan kualitatif yang menggunakan aplikasi tentatif karena sifat penelitian yang bersifat kontekstual. Kemudian, ciri penelitian kuantitatif yang selanjutnya adalah peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Artinya, peneliti tidak terlibat secara emosi dengan subjek penelitian. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kuantitatif, data yang dihasilkan bersifat numerik, meskipun data tersebut didapatkan dari subjek yang bernyawa, seperti manusia atau hewan. Tetapi, nilai-nilai humanis dalam penelitian kuantitatif akan dikesampingkan. Bahkan sebenarnya tidak dapat dikesampingkan karena memang pada hakikatnya nilai-nilai tersebut memang tidak termasuk dalam kerangka penelitian kuantitatif, kecuali masalah etika penelitian yang merupakan sebuah keniscayaan. Ini juga yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif, yang menggantungkan pengamatannya pada kemampuan manusia sebagai instrumen penelitian. Next, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul.
Dalam analisis data, peneliti dituntut untuk memahami teknik-teknik statistik. Teknik analisis statistik menuntut kelengkapan data sebelum aplikasinya dijalankan. Aktivitas analitikal tidak akan menghasilkan simpulan yang akurat apabila data yang diinput tidak memadai karena data tidak lengkap akan menimbulkan margin error yang lebih besar. Karakter ini menjadi salah satu pembeda yang paling signifikan dengan penelitian kualitatif. Sebab dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menganalisis sembari menjalankan proses penyediaan data. Kemudian, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks, waktu, dan situasi. Karakteristik ini terkait erat dengan jenis penelitian kuantitatif yang diajukan oleh Creswell dalam Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches, 1994. Ia membedakan dua jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian survei dan penelitian eksperimen. Nah, disebut generalisasi karena penelitian kuantitatif mengandalkan hasil survei, yakni pengambilan sampel dari sebuah populasi untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Dengan berbagai pertimbangan dan kalkulasi yang saklek, peneliti akan sampai pada sebuah kesimpulan yang menggeneralisasikan, mengaidahkan, dan menyintesiskan sebuah populasi berdasarkan ciri atau karakteristik yang ditampilkan oleh sampel yang diambil. Hal ini juga disebut dengan prinsip keterwakilan. Karena itulah, penelitian kuantitatif disebut memiliki karakteristik generalisasi. Adapun penelitian survei ini dibedakan menjadi penelitian cross-sectional dan penelitian longitudinal. Penelitian cross-sectional disebut juga penelitian sekali bidik atau one snapshot research, yakni penelitian yang menggunakan pengumpulan data pada suatu titik waktu tertentu, sedangkan penelitian longitudinal merupakan penelitian dengan proses pengumpulan data yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu yang relatif lama dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dilakukan dengan cara mengeksplorasi atau merekayasa variabel bebas dengan mengamati dampak yang terjadi pada variabel terikat. Eksperimen dibedakan menjadi eksperimen murni atau true eksperimen dan eksperimen kuosi atau quasi eksperimen. Eksperimen murni menggunakan rancangan random, sedangkan eksperimen kuasi menggunakan rancangan non-random. Karena itulah penelitian kuantitatif disebut memiliki karakteristik prediktif. Demikian pembahasan mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Lebih dan kurangnya agar dapat dimaklumi, dan apabila ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan, silakan meninggalkan pesan di kolom komentar saya. Karena kolom komentar saya terbuka untuk semua masukan, kritikan, dan koreksi. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, terima kasih.